nama lengkapnya siapa emang? Nama gua Ahmad Prasetya Panjang, nama asli sesuai dengan KTP Indonesia. Oke. Hati-hati di tongkrongan, di luar, di jalanan, biasa dipanggil Gibran. Oke, Gibran tuh. Bang Gibran tuh. Nah, kalau untuk mengenal Vespa itu, Bang Gibran dari sejak kapan ya Bang? Ya kalau gua sih mengenalin Vespa dari SMP. Iya, kalau mengenal ya. Tapi kalau nunggangin dengan sendirinya, gua beranjak lulus SMA baru bisa gua pegang sendiri Vespa. Kalau mengenal, bocenges, mengenal dunia Vespa kita dari SMP. Dari SMP. SMP itu tahun berapa emang? Nah, Dari tahun berapa ya? muda sih gua SMP tahun 90-an. Udah 90-an. Iya. Terus memang kalau untuk Vespa yang Bang Iqbal sukain, jenis Vespanya jenis apa emang? Oh, kalau gua yang paling suka, semuanya sih suka gua. Pernah gua cobain, pernah apa sih gua rasain. Intinya tuh kalau di Vespa suka nggak suka, kita harus merasa suka karena persaudaraan. Ada persaudaraan. Iya, apapun Berarti kita nikmati. jenis Vespanya ya? Bentuk jenis Vespanya kita nikmati. Oke. Iya. Terus kalau untuk perkembangannya nih Bang, perkembangan Vespa dari tahun-tahun sebelum 2014 ini, sebelum naik banget. Sekarang kan Vespa ini kan harganya kan udah miring parah, udah tinggi parah Bang. Iya. Semakin high class ya. Iya, yang saya tahu kan kayak gitu Bang. Nah, itu kalau untuk harga yang pada zaman 2014 bawah itu sebenarnya itu harganya itu kalau untuk Vespa standar berapa ya Bang? Jauh sih, lebih murah malah. Kan dulu juga masih mengimbangkan rupiah dulu. Iya. Iya. Cuma dulu buat rupiah kita mahal. Karena pamor Vespa juga udah banyak sebenarnya, cuman nggak seperti sekarang. Iya, banyak yang baru senang, tapi apa sih cuma sekedar make, udah banyak perbedaannya dari sekarang dan harganya pun jauh beda. Iya, karena perubahan rupiah emang ya. semakin tahun kan semakin naik. Benar-benar Bang. Iya, ngimbangin kehidupan. Kalau untuk rupiah ya. Oke. Berarti kalau untuk zaman dulu sama zaman sekarang untuk rupiahnya lebih dasar sekarang ya, Bang. iya. Terus Mang, kalau seandainya untuk apa sih kayak apa ya? Sejarahnya Bang yang Mamang ketahui aja Bang. Histori ya? Ya, Kalau dari histori gue pribadi ya, kalau untuk sejarah umumnya Vespa dari nol itu mungkin gue juga nggak terlalu paham Pak. Karena gue cuma sebagai beberapa dari regenerasi yang sekian gitu. Kalau histori gue untuk Vespa itu banyak maknanya, banyak pembelajarannya. Ya salah satunya kita bisa mandiri, ya. terus bisa apa tuh banyak saudara, kesana kesini kita jalan-jalan bisa ketemu saudara walaupun beda karakter, beda orang, walaupun kita belum kenal, kita bisa say hello, dia menyapa. Itu indahnya naik Vespa seperti itu. Yang kita nggak tahu jadi tahu, yang kita nggak tahu daerah ini seperti apa jadi tahu. Ya, historinya salah satunya itulah ya, erat untuk persaudaraannya, untuk solidaritasnya, untuk kebersamaannya. Ya seperti itu. Solidaritas tinggi juga Mang. Ya. Berarti kalau untuk apa namanya? Oh gitu. Perkembangannya Bang untuk zaman sekarang Untuk perkembangan apa nih? Dari sisi apa nih? dari sisi
Yang memang tahu. Si siapa nih nggak apa-apa deh bang. Kalau untuk perkembangan dari sisi medianya ya, media apa sih kendaraannya itu sudah luar biasa majunya, dan bisa diciptakan segala macam karakter dan karya. Dari Vespa standar bisa jadi ini, ya kan, jadi ekstrim, jadi karya-karya seperti tank atau apalah, bla 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 bla, itu udah luar biasa. Bisa dibentuk apa aja tadi bang. Itu bisa dikembalikan lagi ke bentuk yang semula, jadi lebih klasik, lebih mewah, lebih indah. Itu kalau dulu ya itu tok gitu loh, standar ekstrim ekstrim. Nah, semakin kesini dulu memang sudah ada karya dari dunia Vespa, tapi belum terlalu banyak seperti sekarang. Oke. Sekarang udah banyak banget bang yang jadi nggak. Sangat banyak. Banyak bang. Mencintai kendaraan Vespa itu udah sangat banyak. Sangat banyak sekarang, udah berkesan lah. Mungkin bahkan seluruh dunia, tapi salah satunya di negeri kita ya mungkin bisa dibilang kekuatan simpatis sama hobi atau Vespa itu lebih banyak mungkin ya di Indonesia ya. Di Itali itu ngakuin itu. Tapi banget sih bang ya. Iya, pokoknya ngerti lah Indonesia. Satu item dari Vespa aja bisa jadi sesuatu gitu. Nah, itu kelebihan dari Indonesia bang. Ya, Terus kalau untuk pengalaman perjalanan bang, trouble-troublenya itu paling mengesankan buat mamang. Itu kejadian waktu di mana sih? wah, itu perjalanan yang paling berkesan ya masih di Pulau Jawa sih. Jawa gue dulu pertama kali kenal Vespa, hampir tiap tahun habisin Jawa, dari ujung Jawa sampai ujung Jawa, dan ketemulah sama trouble itu buat jalan. Ajaran bang. Trouble di tengah hutan malam-malam, itu indah banget ya. Cuma sambil stuck snoot ya kan. Nah, entah ini diterkam sama hewan buas atau apa ya kan. Ada tuh bang. Iya, pernah gua seperti itu. Di mana kejadiannya bang? Itu di daerah mana ya waktu itu ya? Kalau nggak salah gua di daerah Banyuwangi, cuman gua nggak pernah hafal itu nama daerah. Gua kalau di perjalanan itu gua nggak pernah ngafalin ini nama jalan. Gua gua hafalin Jalannya ada. jalan tujuannya aja, ada, iya, kan? jalan lihat plan, iya. Nanti besok gua jalan lagi, ya udah gua hafalin aja, gua pernah lewat sini, gitu. Tapi gua nggak pernah hafalin daerah apa enggak. Udah ketemu ke hutan ya hutan itu gua tahu, nggak tahu itu hutan apa. Ketemu apa tuh pemukiman warga, udah gua lewat, gua tahu, emang nggak tahu itu daerah apa namanya, seperti itu. Nah itu pengalaman gua, Oke bang. trouble di tengah hutan lah, malam-malam. Iya. Iya. Untungnya trouble-nya sih cuman ban kempes aja, ban belakang, cuman nggak bawa ban serep. Nah, coba lo, rasanya gimana itu? Nah, Cakep banget, karena apa ya, peka dan inisiatifnya anak Vespa belajar dari kesulitan, dari perjuangan kemandirian itu, kita pelajarin dari alam juga. Iya, gimana caranya nih? Kok ban bisa bocor di tengah hutan malam-malam? Tanda kutip dong, itu pemukiman rumah warga juga jauh, bengkel pun Ada ya. nggak, Jarang, pasrah Bang. aja. Cuman kita terus berpikir apa nih ya, udah kita copotin aja ban. Ya kita cari udah tuh sampah daun, sampah rumput, apa kayak sampah gitu, sumpulin aja. Biar bisa jalan bang. Iya, itu dia. Oke. Itu ilmu Ban juga, dalam potong-potongin, sumpul-sumpulin aja sama sampah. Bang. Yang penting ban luar nggak sobek gede. Iya kan? Benar-benar bang. Walaupun jalannya nggak senormal sebelumnya, ya yang penting kita jalan cari tempat aman aja dulu daripada kita bertahan di tengah hutan, entah apa terjadi atau gimana.
gimana kan kita nggak tahu ya kan, Benar bang. mau kesurupan atau dimakan hewan buas kan bisa terjadi itu. Iya, jalannya unggut-unggutan, nggak bisa kencong, selama 10 km juga masih mikir kita. Ya, turunan, tanyakan, ban belakang lagi. Tapi itu gue sulap, ban depan gue pindahin ke ban belakang. Depan Ban belakang belakang pindah ke depan. yang bocor gue pindahin ke depan. Oh, berarti yang Iya, diisi. biar apa tuh bebannya balance. Oh, iya. Seperti itu. Betul sih pengalaman aja. Tapi nggak terulang lagi sih, alhamdulillah. Iya. Karena kita bisa menerka lah jam-jam sekian. Kalau mau kemana-mana kita bisa prepare. Nggak hanya modal nekat. Boleh kita modal nekat, tapi bagaimana kita nggak menyusahkan diri kita sendiri. Untuk kesan-kesan positifnya dari Bang Iqbal buat kedepannya untuk dunia Vespa, Motoris. Ya kita berharap untuk positifnya tetap mempertahankan persaudaraan, saling merangkul walaupun berbeda-beda. Kita tetap membantu apa sih di negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita satukan dari media bervespa menjadi satu, bukan untuk menciptakan perbedaan atau saling lulung dua-dua, saling kenal, saling pintar, bukan itu. Dan kita saling pertahankan persaudaraan kita, maknakan silaturahmi kita, tetap saling rangkul selamanya. Bukan di dunia Vespa aja, untuk Indonesia. Siap. Ya, Berarti harus Indonesia juga harus kayak gitu juga Bang. harus lah. Vespa kan dari luar. Ya kan? Cuma karena hobi kita bisa nikmati, bisa menciptakan makna dari Vespa. Bisa lestarikan di Indonesia. Kita pertahankan, kita lestarikan di Indonesia. Ya berarti kita harus kuatkan nasionalis kita juga. Ajak yang Vespa itu harus kenal Indonesia. Ya, karena kita hidup dan nikmati hobi kita di tanah Indonesia. Ya, bukan di negeri orang. Ya, di negeri orang justru kita harus bisa rangkul juga. Karena pertahanan dan persaudaraan kita yang beda-beda kita bisa saling rangkul, kita tunjukin. Ya, walaupun ada preview, ada api, maju patang mundur. Ya, Ya, memang. Jadi itu aja emang ya untuk wawancara kita. Dan terakhirnya emang ya. Oke. Di perbincangan Jangan sharing-sharing kita kita. perbincangan seri-seri kita terakhirnya sampai saat ini. Oke, thank you nih ya udah mau mampir, mau singgah, sharing-sharing. Terima kasih banyak ya, semoga apa tuh kita semua jadi panutan lah. Semua jadi panutan, mau muda mau tua, saling memotivasi untuk termotivasi. Berapa Indonesia, merdeka, Vespa, hobi kita bersama.